guys, what's up guys. Oke guys, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel Anastasia Ratri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng Anda. Jangan lupa like, komen, dan share. Thanks guys. Oke, daripada saya banyak omong, langsung saja ke video tutorial dasar-dasar fotografi bagi para pemula dengan menggunakan kamera handphone dan kamera DSLR. Dasar-dasar fotografi bagi para pemula dengan menggunakan kamera DSLR Canon. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana dasar-dasar fotografi bagi para pemula dengan menggunakan kamera handphone ataupun kamera DSLR. Dasar-dasar fotografi bagi para pemula dengan menggunakan kamera handphone dan kamera DSLR. Secara sederhana, fotografi bisa didefinisikan sebagai seni memotret. Memotret menggunakan kamera ataupun DSLR. Fotografi sendiri banyak dipelajari dan dijadikan sebagai hobi, terutama di era komunikasi visual saat ini. Fotografi pada dasarnya memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan. Ketika melakukan teknik jepret foto, kita harus belajar fotografi, tidak hanya asal jepret foto saja, menekan shutter, serta memainkan fokus lensa. Kita harus mempelajari teknik-teknik dasar-dasarnya agar kita di kemudian hari tidak kesulitan dalam melakukan teknik fotografi dengan memotret foto objek yang ada di sekitar kita ataupun di lingkungan kita atau di mana saja. Adapun beberapa dasar-dasar fotografi adalah berikut ini yang akan kita bahas bersama. Check it out. Berikut ini ada 7 dasar fotografi untuk pemula dengan menggunakan kamera DSLR. Berikut ini ada 7 dasar fotografi untuk pemula dengan menggunakan kamera DSLR. Yang pertama itu pengenalan kamera, dan yang kedua itu fokus, dan yang ketiga materi, dan yang keempat white balance WB, dan yang kelima basic, dan yang keenam pengenalan flash, dan yang ketujuh creative shooting. Yang pertama, pengenalan kamera. Langkah-langkah yang pertama dalam pengenalan kamera yaitu mengenali kamera, mengetahui tahap-tahapan penting kamera, dan juga fitur pada kemampuan kamera. Fitur-fitur kemampuan pada kamera yang kita miliki. Sebagai fotografer pemula, sebaiknya kita harus bersahabat dengan kamera. Kita harus bersahabat dengan kamera ya. Sahabat dengan kamera. Maksud bersahabat dengan kamera ini yaitu
kita harus sering-sering menggunakan kamera dan membuka kamera apa saja fitur-fitur yang ada di kamera dan mencoba fitur-fitur di dalam kamera DSLR tersebut yang tersedia pada kamera DSLR yang kita miliki, baik kamera DSLR maupun kamera handphone. Kita harus tahu persis bagian mana yang bisa untuk mengatur manual fokus, autofokus, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Yang pertama, tombol shutter. Tekan tombol untuk melepaskan shutter. Gerakan tombol. Di sini saya sudah mempersiapkan yaitu kameranya ya untuk shutter tersebut, tombol shutternya. Dan di sini saya akan membukanya. Yang pertama kita tekan dan kita tarik bagian ini. Kita tekan tombol di sini pembuka lensa. Kita tekan tombol di sini ya. Tekan tombolnya ini. Kita geser ke kiri. Langsung sudah jadi nih. Ini sudah kita buka lensa di kamera DSLR-nya. Selanjutnya kita menentukan tadi ya tombol shutter di bagian mana tombol shutter itu. Tombol shutter itu gunanya yaitu untuk melepaskan shutter seperti ini. Dan ini yang dimaksud dudukan lensa kamera DSLR. Itu gunanya itu untuk menghubungkan lensa dapat dipertukarkan ke kerangka kamera. Dan yang ketiga, mirror. Apa itu mirror? Mirror itu yaitu cermin yang ada di bagian kamera. Dimanakah itu letak cermin di kamera? Nih dia, saya beritahu nih. Nah, mirror cermin pada kamera itu di bagian dalam. Nih bagian dalam. Nih yang ada warna putih seperti ini namanya mirror cermin. Gunanya itu untuk jika kita untuk memotret hasilnya, ntar bakal dia kelihatan fokus atau enggaknya. Itu namanya cerminnya dia nih, cermin si kamera DSLR tersebut. Nih cerminnya seperti ini, lebih jelasnya nih seperti ini. Ini seperti ini jelasnya. Cahaya cermin mirror ini guna itu cahaya masuk melalui lensa dan dipantulkan dari mirror ini ke arah viewer. Dan yang keempat itu wadah baterai kamera DSLR. Nih saya contohkan ya di sini. Wadah baterai kamera itu ada di bagian sini. Wadahnya di sini tuh di sini. Ini wadah bagian baterai kamera DSLR ada di bagian sini di bawah dekat soket tripod ya. Dan wadah baterai ini itu masukkan baterai yang disediakan. Yang kelima, soket tripod. Dimanakah bagian soket tripod itu ya? Nih, soket tripod ini adalah soket yang ditempatkan di bagian bawah kerangka kamera untuk memasang kamera ke tripod yang banyak dijual di toko-toko. Ukuran sekrup tripod ini standar, jadi tripod merek apapun bisa kita gunakan ya. Dan soket tripodnya ini di bagian bawah sendiri dekat dengan bagian batu kamera nih. Soket tripodnya berwarna putih ini untuk menaruh tripod nanti saat pemotretan ini. Ini yang dinamakan soket tripod, penaruh tripod untuk nanti kita akan memoto objek tersebut. Yang keenam itu indeks pelepas lensa. Itu indeks pelepas lensa itu tekan tombol ini, pelepas lensa ini, dekat lensa. Ini lensa dan ini pelepas tombol lensa. Kita tekan, nanti kita tarik bagian lensanya ke kanan. Lalu dia akan lepas dari lensanya tersebut, pelepas lensa. Makanya dinamakan tombol pelepas lensa. Tombol selanjutnya yang ketujuh yaitu indeks dudukan kamera. Indeks dudukan kamera ini sejajarkan tanda
pada lensa dengan tanda ini. Indeks dudukan kamera ini berwarna merah di bagian kamera ini nih, berwarna merah seperti ini nih. Ini dia berwarna merah. Ini namanya indeks dudukan kamera. Dan nanti indeks ini kita sejajarkan tanda pada lensa dengan tanda ini apabila Anda memasang atau melepas lensa. Seperti ini nih contohnya ya, seperti ini contohnya. Dia ini kita taruh bagian lensa ini ke isi yang ini, ke indeks dudukan kamera seperti ini. Lalu kita tahu di sini berwarna putih, jadi kita samakan putih ini dengan kamera di sini berwarna putih nih, putih ya. Kita klik di bagian sini, klik, lalu kita putar ke kiri, cek nih sampai dia bunyi klik. Itu namanya indeks dudukan kamera untuk dudukan lensa kamera ini, kamera DSLR tersebut. Itu tadi tampilan kamera Canon tipe 1200D tampak bagian depan. Dan yang pertama Eye-Cup itu bantalan mata. Bantalan matanya itu terletak di bagian ini. Ini bantalan mata kamera DSLR itu guna yang pertama itu ada saklar fokus mode di kamera DSLR ya, itu terletak di bagian ini nih, ini namanya saklar fokus kamera. Ini nih, aku tunjuk ini ya, ini saklar fokus kameranya. Dan yang kedua yaitu mikrofon di kamera DSLR ya, itu di bagian depan dekat pembidikan untuk flash kamera. Paling itu flash kamera. Dan ini yang ini nih, saklar daya. Saklar daya itu digunakan saklar ini untuk menghidupkan dan mematikan daya kamera. Apabila daya kamera dibiarkan hidup untuk jangka waktu yang lama, dialihkan ke mode standby untuk menghemat daya pada kamera DSLR tersebut. Yang ketujuh yaitu tombol pengaturan ISO speed. ISO speed terletak di bagian dekat chat, web, AF, dan ISO. Nih, sudah. Dan yang kedelapan, main deal. Nih, ini dia yang dinamakan main deal yang ada flash, gambar flash. Ini namanya main deal. Main deal ini adalah dial multiguna untuk memungkinkan Anda melakukan berbagai tugas. Ini yang dinamakan main deal, seperti menyesuaikan nilai pengaturan shooting dan melintasi permutaran gambar. Kita tekan tombol shutter ini, kita bakal menyesuaikan nilai pengaturan shooting dan melintasi pemutaran gambar di jas. Dan yang kedelapan, main deal. Nih, ini dia yang dinamakan main deal yang ada flash, gambar flash. Ini namanya main deal. Nah, itu tadi pengenalan kamera yang mudah, simple ya. Di situ sudah jelas apa ISO, apa speed, apa fokus, unfocus, dan lain sebagainya. Nah, tidak sulit kan, mudah sekali. Ini dasarnya mudah sekali. Dan yang selanjutnya, yang dasar yang kedua yaitu fokus. Fokus ini adalah titik di mana objek foto mendapat. Dan yang ketiga itu metering. Metering itu bisa kita katakan sebagai alat ukur. Dan yang kelima yaitu white balance, WB.
itu yang memudahkan kita untuk memotret. Seperti sekarang ini, dengan adanya kamera digital ini, kita bisa melakukan penyesuaian warna seperti yang kita butuhkan saat kita memotret objek. Teknik basic teknik ini yaitu exposure. Apa itu exposure? Exposure yang ketujuh, dasar-dasar fotografi yang ketujuh yaitu pengenalan flash atau blitz maupun lampu kilat. Ini berguna untuk menambah kecerahan atau mengetahui dan mempelajari dasar-dasar dalam fotografi sangatlah penting, karena kesemua materi tersebut akan menjadi pedoman sekaligus membantu kita dalam mempelajari apa itu fotografi. Dan selain itu juga melakukan sejumlah persiapan dan langkah-langkah juga tak kalah penting agar kita bisa mempelajari fotografi dengan baik dan maksimal. Bagi para pemula dengan menggunakan kamera DSLR Canon Kenali fitur-fitur kamera handphone. Trik mengatur kamera handphone yang pertama adalah mengenali semua fitur yang ada di handphone Anda. Jangan ragu untuk menjelajahi menu setting hingga kamu hafal letak opsi tertentu untuk membuat pengaturan. Dan yang kedua yaitu coba semua pengaturan kamera yang ada di handphone Anda.
Sama seperti penggunaan kamera digital, mengambil gambar menggunakan kamera handphone pun membutuhkan pengaturan yang berbeda-beda. Jadi, jangan takut untuk mengotak-atik pengaturan kameramu. Coba untuk memfoto suatu objek yang sama namun dengan setting yang berbeda. Amati hasilnya. Sangat kamu suka, kamu bisa mengulangnya dengan pengaturan yang sama. Dan yang ketiga yaitu tidak perlu menggunakan efek khusus. Trik mengatur kamera handphone yang selanjutnya adalah abaikan fitur efek khusus seperti memberi frame atau foto. Kamu hanya perlu fokus. Yang keempat, menjaga kebersihan lensa kamera handphone Anda. Sama halnya kamera digital, kamera HP pun membutuhkan perawatan lensa. Pastikan agar lensa kamera di handphone Anda selalu bersih. Kita selalu 5. Manfaatkan semua sumber cahaya terbaik, yaitu memanfaatkan sumber cahaya terbaik. Salah satu trik mengatur kamera handphone yang ampuh untuk menghasilkan foto yang menawan. Tidak perlu menggunakan handphone udah berada. Dan yang keenam yaitu jaga kamera agar tetap fokus. Saat mengambil foto, pastikan kamera Anda tetap fokus. Jika kameramu memiliki fitur autofocus, biarkan kamera dengan sendirinya mencari fokus, lalu tekan penuh. 8. Atur frame foto secara zoom. Frame foto itu yaitu kita memfoto objek yang akan kita foto dan kita akan ngezoom objek yang kita foto. 9 yaitu pastikan objek tidak bergerak. Karena kamera pada handphonemu umumnya mempunyai kecepatan shutter speed yang lambat, berbeda dengan kamera digital tertentu. Oleh sebab itu, trik mengatur kamera handphone untuk masalah yang satu ini adalah memastikan. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, jepret beberapa kali Anda memfoto. Yang foto yang kamu ambil disimpan atau format digital. Jepretlah sebanyak mungkin foto yang ingin Anda inginkan. Kemudian kamu pun bisa memilih foto mana yang terbaik dan foto mana yang tidak terbaik. Jadi hasil foto pun bisa berbeda loh. Menggunakan setting yang sama. Itulah 10 trik mengatur kamera handphone Anda agar mendapatkan hasil foto yang bagus. Tidak sulit kan? Ternyata untuk mendapatkan foto yang bagus, paling tidak mendeteksi hasil foto yang diambil dari kamera DSLR. Oke guys, itu tadi yang bisa saya beritahu kepada Anda semua bahwasanya dalam dasar-dasar fotografi bagi para pemula dengan menggunakan kamera handphone
ataupun kamera DSLR itu sangatlah tidak sulit. Justru sangatlah lebih mudah karena kita sudah mengetahui dasar-dasar apa saja dalam fotografi handphone ataupun kamera DSLR. Semoga bermanfaat. Oke guys, bagaimana? Mudah kan? Dasar-dasar fotografi bagi para pemula dengan menggunakan kamera handphone dan DSLR. Mudah kan? Mudah sekali kan? Oke, semoga video tutorial ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, terutama bagi kalian yang menonton video ini dan semua orang. Terima kasih guys.